Shalom, Horas bagi kita semua dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita pada saat ini berada. Kami yakin kita akan rindu dengan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menyemangati kita di dalam segala kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau maha baik Tuhan dalam segala kehidupan kami. Karena itu kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam segala kehidupan kami, karena Engkau yang telah menuntun kami dan memberikan hidup ini bagi kami. Biarlah Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, Kau yang selalu memberkati kami melalui firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara semuanya dimanapun kita berada, kita akan disapa oleh firman Tuhan pada hari ini melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, hampir semua kita pernah mendengarkan kata-kata menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Kenapa demikian? Mungkin ada satu hal yang memberikan alasan itu kepada kita. Kenapa? Karena yang ditunggu tidak konsisten dengan waktu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dipertegas. Siapapun dari antara kita sering tidak konsekuen di tengah-tengah waktu. Jemaat yang terkasih, tentu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini harus jelas bagi kita apa yang sedang terjadi, sehingga pemazmur menyerukan suatu harapan kepada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Persoalan apa yang terjadi? Mungkin dari firman Tuhan yang kita dengar pagi ini bukan soal masalah sepele, tetapi ini adalah sesuatu persoalan yang sangat berat. Seperti apa yang dia katakan, seperti apa yang dia ceritakan, bahwa persoalan itu dalamnya seperti jurang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun itu menjadi suatu kiasan bagi kita, tetapi persoalan yang kita hadapi, persoalan yang pemazmur hadapi, digambarkan begitu dalamnya, begitu beratnya. Karena itu melalui persoalan yang terjadi, pemazmur mengingatkan kita semua manusia bahwa pribadi dia sama dengan pribadi kita manusia. Bahwa siapapun manusia itu tidak lepas dari persoalan hidup. Siapapun manusia itu tidak pernah lepas dari pergumulan hidup. Namun bagaimana caranya manusia itu menyelesaikan persoalan yang ada dalam hidupnya? Yang pertama, apakah manusia itu bersandar kepada pikirannya sendiri, bersandar kepada kekuatannya sendiri, bersandar kepada keinginannya sendiri? Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, janganlah mengandalkan dirimu sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan. Itu berarti ketika manusia mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan keinginannya, itu menegaskan bahwa kita akan selalu gagal. Yang kedua, di dalam menyelesaikan persoalan kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman-Nya di dalam Matius 11 ayat 28 itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berbeban berat. Siapa yang sanggup mengangkat beban kehidupan kita, siapa yang sanggup menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita, pemazmur dengan tegas mengatakan, hanya ada satu, yaitu Tuhan.
Dan melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini menyerukan kepada kita jalan dan cara yang benar dalam menyelesaikan persoalan kehidupan kita adalah menyatakan harapannya kepada Tuhan seperti digambarkan lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Kita sudah tahu itu. Bagaimana kita membayangkan seorang pengawal yang jaga malam. Dia ingin supaya matahari itu lebih cepat terbit dan waktu itu lebih cepat berputar. Namun jauh daripada itu, pemazmur mengharapkan bagaimana Tuhan itu segera datang dalam menolong persoalan kehidupan kita, dalam menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Ada kalanya hidup ini berada dalam posisi seperti itu. Jemaat yang terkasih, kita harus berjaga-jaga, tidak boleh lalai sedikit pun. Harus selalu siap menghadapi bahaya yang selalu mengintai kita, yang selalu mau merampas kita dari kebahagiaan kita, yang selalu mau merampas kita dari sukacita kita. Karena itu, di saat kita bahagia, terkadang terjadi perubahan hidup kita. Namun di saat kita menderita, terkadang kita menginginkan hidup itu lebih cepat bahagia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika kita melihat apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Ada banyak saudara-saudara kita yang menderita, yang kehilangan orang tua. Ada banyak dari antara kita yang merasakan begitu sakitnya menghadapi masalah penyakit COVID itu. Dan ditambah lagi proses-proses pemulihan ekonomi pada saat ini. Mungkin dari antara kita banyak yang membayangkan, mungkin dari antara kita sudah banyak yang telah jatuh di dalam kemiskinan. Namun kemiskinan itu bukanlah akhir segala-galanya. Persoalan hidup itu bukanlah akhir daripada segala sesuatunya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, berharaplah kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan itu, sebab Tuhan itu adalah setia di dalam kasih-Nya, setia di dalam pertolongannya, setia di dalam kekuatannya kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Karena itu Allah pasti menunjukkan kemurahannya dan kesetiaannya untuk memelihara umatnya. Jika kita memang benar-benar tidak tidur dengan persoalan hidup kita, kita benar-benar tidak terlalai, dan kita benar-benar tidak jatuh, tidak putus asa oleh karena persoalan hidup kita. Tetapi melalui persoalan hidup, melalui kejadian-kejadian, hal perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan bahwa Dia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Dia selalu bersedia untuk memberikan kekuatan kepada kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah terlambat, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih setiamu yang menyapa kami pada pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan, sekalipun kami tertidur, sekalipun malam gelap, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah menjauh dari hidup kami. Kekuatan dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami penuh dengan sukacita karena kami yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kami lakukan, setiap aktivitas kami, Engkau berkati kami dalam melakukan itu, dan Engkau memberikan
kekuatan kepada kami untuk melakukan itu. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit. Sembuhkan mereka Tuhan di dalam kasih pertolongan-Mu. Dan begitu juga dengan bangsa dan negara kami ini. Dan begitu juga dengan gereja-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap para pelayan-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati apa yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan HKBP yang ada di Resort Surabaya ini mengucapkan selamat beraktivitas, tetap waspada, dan jangan lupa berdoa. Horas, horas, horas.